Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan perkuliahan Sosiologi Pembangunan pada pertemuan yang kedua ini. Selawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, tokoh yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan yang kedua, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan kedua pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan ini berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi pertemuan yang kedua mata kuliah Sosiologi Pembangunan ini adalah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sosiologi. Yang kedua kita akan membahas tentang pengertian pembangunan. Yang ketiga pembahasan kita adalah pengertian sosiologi pembangunan. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi pembangunan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sosiologi pembangunan, maka terlebih dahulu kita akan membahas apa pengertian sosiologi secara etimologi. Perlu diketahui bahwa sosiologi secara etimologi itu dari bahasa Latin, yaitu sosios dan logos. Sosios itu artinya masyarakat dan logos artinya ilmu atau berbicara atau berbincang. Sehingga kalau melihat etimologi sosiologi ini, maka yang dimaksud dengan sosiologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan melanjutkan apa pengertian sosiologi menurut para ahli. Ada beberapa ahli memberikan pengertian tentang sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah sebagai ilmu positif
Artinya, sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah. Yang kedua, pengertian sosiologi menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fakta dan institusi sosial dalam berbagai tatanan masyarakat. Dari kumpulan fakta terkait cara berpikir dan bertindak tersebut, Durkheim meyakini adanya kekuatan untuk mengendalikan individu. Yang ketiga, para mahasiswa, sosiologi menurut Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa sosiologi itu adalah The Communist Manifesto. Dirinya meyakini bahwa masyarakat atau proletar perlu dibebaskan dari sistem kapitalis. Sosiologi dipercaya dapat melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Kemudian yang keempat, para mahasiswa, pengertian sosiologi menurut Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa sosiologi berlaku sebagai studi yang meninjau tindakan sosial guna menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena sosial tertentu. Yang kelima, pengertian sosiologi menurut Herbert Spencer, yang mana Herbert Spencer mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mengamati susunan dan proses sosial sebagai sebuah sistem. Kemudian yang keenam, pengertian sosiologi menurut Erving Goffman. Erving Goffman mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, pengertian sosiologi menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan suatu studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan juga masyarakat. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah pengertian sosiologi menurut Wright Mills, yang mana Wright Mills mengatakan sosiologi adalah memahami apa yang terjadi di dunia, perlu adanya imajinasi sosiologi. Dengan begitu, kita dapat memahami sejarah hidup masyarakat, riwayat pribadi, hingga hubungan keduanya. Kemudian yang ke-9, pengertian sosiologi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang hubungan masyarakat yang berjalan dinamis, tegas, dan berkembang, yang memberikan dampak perubahan sosial. Yang terakhir, para mahasiswa, pengertian sosiologi menurut Hasan Sadili. Hasan Sadili mengatakan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu kemasyarakatan yang menjelaskan tentang ikatan manusia
yang satu dengan manusia yang lainnya. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa sosiologi itu merupakan studi tentang masyarakat dan relasinya dengan lingkungannya, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi Ratakusuma mengatakan yang dimaksud dengan pembangunan adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menurut Siagian, yang dinamakan pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Yang ketiga, menurut Ginanjar Kartasasmita, yang dimaksud pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara otomatis atau yang dilakukan secara terencana. Yang keempat, pengertian pembangunan menurut Alexander bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Yang kelima, menurut Portes bahwa pembangunan adalah sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, yang keenam, menurut Dedi Dixon bahwa yang dimaksud pembangunan adalah sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Para mahasiswa, setelah kita mengetahui pengertian pembangunan menurut para ahli tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui pengertian sosiologi, setelah kita mengetahui tentang pengertian pembangunan, maka
selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sosiologi pembangunan. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, yang dimaksud dengan sosiologi pembangunan adalah suatu konsep suksesi dalam menyejahterakan masyarakat dan berguna bagi masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Yang kedua, Max Weber mengatakan yang dimaksud dengan sosiologi pembangunan adalah merupakan kajian sosial yang memberikan dampak yang positif mengenai lahirnya metode baru dalam membangun masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Rogers mengatakan bahwa sosiologi pembangunan merupakan kajian yang membahas mengenai perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kemajuan material maupun sosial. Yang keempat, menurut Siagian, yang dimaksud dengan sosiologi pembangunan adalah suatu gagasan mengenai usaha pertumbuhan dan perubahan yang telah direncanakan oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembangunan negara. Yang keenam, yang kelima, menurut Fortes bahwa sosiologi pembangunan merupakan kajian transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan bermasyarakat. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya apa saja ruang lingkup sosiologi pembangunan itu? Ruang lingkup sosiologi pembangunan yang pertama adalah pembangunan pada negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi pembangunan adalah pandangan terhadap ciri khas masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, ruang lingkup sosiologi pembangunan adalah hubungan sosial yang terjadi di antara budaya dan ekonomi dalam pembangunan. Yang keempat, saudara-saudara mahasiswa, ruang lingkup sosiologi pembangunan adalah proses atau metode pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang terakhir, ruang lingkup sosiologi pembangunan adalah implikasi terhadap teori perubahan sosial, teori perubahan dalam pembangunan. Selanjutnya adalah apa sih fungsi sosiologi pembangunan itu? Mengapa kita mempelajari sosiologi pembangunan? Maka fungsi sosiologi pembangunan yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, fungsi sosiologi pembangunan adalah pengembangan infrastruktur yang sesuai dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosiologi pembangunan adalah pengembangan wisata masyarakat. Dan yang keempat, fungsi sosiologi pembangunan adalah memutuskan perencanaan yang sesuai dengan masyarakat. Selanjutnya, apa peranan sosiologi pembangunan itu? Kita mempelajari sosiologi pembangunan
mempunyai peran yang sangat penting, karena sosiologi pembangunan yang kita pelajari ini memberikan kajian atau penelitian sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pertemuan kedua ini tentang pengertian sosiologi, pengertian pembangunan, pengertian sosiologi pembangunan, ruang lingkup sosiologi pembangunan, peranan sosiologi pembangunan sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang barokah, dan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kedua mata kuliah Sosiologi Pembangunan, dan kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang pada pertemuan yang ketiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.